Oke, jumpa kembali di channel YouTube saya teman-teman. XAUUSD M5 teman-teman. Apa yang kalian lihat di XAUUSD M5 untuk sekarang ini M5. Coba kita turun di time frame kecil. Ya, pandanganku untuk seperti ini sesuai price action. Harga itu masih ada kenaikan karena akan menuju area supply. Jika kita melihat market structure-nya, ya masuk akal untuk structure yang ini. Yang ini bukan yang time frame besar. Acuan kita tetap apa yang kita lihat sekarang, ya udah itu yang dieksekusi. Cara trading itu simple, structure jelas banget, berubah tren, ada break, hack, low, akan membuat hacknya sampai mana. Ini tadi kita lihat di M1 ada area penting, kemungkinan akan turun, yang berarti jika kita sudah ada gambaran jika harga itu sudah mau ke atas atau ke area supply-nya, ke area supply, berarti kan ada kenaikan untuk sekarang ke sini. Ya wis, seperti itu. Berarti kita tinggal buy posisi. Nah, kenapa saya pede buy posisi di situ? Ya ini area penting saya juga. Iya, harga masih bisa naik sampai area supply ini teman-teman. Ini nggak ngawur, ada teorinya. Ini masih turun sedikit, jangka panjangnya tetap mau naik sampai ke supply nih. Target nggak usah jauh-jauh sebenarnya, target itu di sini. Kita cari sedikit, dapat berapa? Oke, floating profit 150.000 gitu loh cara scalping yang benar dan baik. Patokan saya di M5, untuk area penting saya di M5, structure-nya pun di M5. Tren yang pertama uptrend berubah menjadi downtrend. Area supply ini acuan untuk ambil sell, yang berarti ketika kita udah ada gambaran harga mau nyampe area supply, untuk sementara berarti harga masih ada kenaikan, kita bisa buy posisi. Pembalikan ini teman-teman, jika kalian paham atau kalian belum tahu tak jelas, pembalikan ini sebenarnya di sini ada area penting juga. Maka dari itu harga itu pasti ada reaksi. Tapi jika jangka panjangnya kita lihat masih ada ke sini, ini hanya terjadi reaksi. Walaupun harga berbolak-balik itu nggak usah khawatir. Harga berbolak-balik, suatu saat harga tetap ke harapan kita. Jadi dikocok harga itu hal biasa. Kita tambah muatan. Ini jangan ditiru teman-teman. Aku nggak pakai money management karena aku pakai cash management. Cash management itu semisal kita siap hilang 1 juta di market, ya udah deposit kita itu di 1 juta. Tapi jika kalian belum punya 10 juta di rekening atau 100 juta di rekening, jangan bermain cash management. Jadi semisal kita punya uang di rekening 100 juta, kita bisa main-main dengan angka 1 juta, karena 1 juta dari 100 juta itu 1%-nya. Jadi kehilangan 1% dari 100 juta itu nggak masalah. Oke, nunggu sampai sini, sampai target biar adem. Kalau sampai target itu mantep gitu. Ini ada benteng teman-teman, jika kalian tahu di sini ada benteng. Suatu saat harga berbalik masih ada benteng di sini. Ini bentengnya, running profit 300.000. Biar maksimal kita nunggu sampai take profit. Take profit saya nggak jauh, take profit saya hanya di resistennya. Kita pasang SL plus. Wis, habis ini tak tutup semua. 600.000 cukup. Oke, profit 600.000 teman-teman. Dari modal 1 juta berapa tadi ya, nambah ke 1.900.000. Scalping cukup seperti itu. Oke, saya jelaskan cara scalping. Jika teman-teman punya metode yang sudah baku atau sistem trading yang sudah baku, sebenarnya sama aja. Kalian nggak perlu cari cara lagi atau metode lagi. Atau semisal kalian itu intraday atau swing trade, setelah itu kalian mau scalping, sebenarnya sama aja caranya. Kalian itu ya yang membedakan di sini hanya bermain di time frame mana. Semisal kalian bermain dalam M30 ke atas, berarti kalian masuk ke intraday dan swing. Tapi kalau kalian main di bawah M30 itu scalping gitu teman-teman. Jadi hanya bermain di time frame kecil scalping itu. Scalping itu bukan kita masuk setelah itu biru di close, enggak. Scalping itu tetap kita itu sesuai keadaan market seperti apa. Jadi SL dan take profit kita itu tetap sama. Ya tetap sesuai keadaan market gitu. Contohnya ini tadi, aku memprediksi harga masih naik karena apa?
Jika kita lihat di M5, harga kemungkinan masih ada kenaikan sampai mana ke area supply-nya. Oke, jika kita lihat di M1-nya, harga semisal structure-nya hack, low, hack lagi, low yang berarti gimana? Kemungkinan akan terjadi atau membuat hack lagi. Maka dari itu, take profit saya di sini. Kenapa? Pasti tertembus. Karena structure, teman-teman. Structure itu kan hack, low, hack, low, hack, low. Semisal take profit kita itu di sini, itu pasti tersentuh. Maka dari itu take profit pasti saya taruh di resistennya. Karena apa? Harga mau membuat hack yang baru sebelum membuat low lagi dan membuat hack lagi. Jadi kalau take profit ditaruh di sini pasti tersentuh. Gitu alasannya, teman-teman. Ini sebenarnya bisa kita sell posisi sekarang. Sell posisi nggak nyampe bawah, sell posisi nggak nyampe sini, tapi hanya memanfaatkan pergerakan reaksi dari sini. Itu, teman-teman. Jadi cara scalping itu jika kalian sudah punya metode ya sama aja, tinggal kalian bermain di time frame kecil aja udah jadi. Untuk take profit dan stop loss sesuai keadaan market dan cara kalian menggunakan metode kalian atau mengaplikasikan metode kalian itu di swing trade atau di intraday itu. Jadi kalian nggak perlu cari-cari cara bagaimana cara scalping itu, sama aja. Nah, kalau seperti ini gimana, Mas? Sebenarnya kita bisa sell tadi. Sellnya di sini untuk SL-nya di atas zonanya, dan take profit nggak usah jauh-jauh, dipaskan 1:1 aja, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Untuk ini memanfaatkan reaksi. Ini kan timbul reaksi dari sini. Kalau nunggu sampai sini itu perlu konfirmasi lagi. Tentunya konfirmasi pasti akan terjadinya atau tertembusnya suatu structure baru bisa sampai sini. Oke, lanjut. Kalau seperti ini terus gimana, Mas? Kalau seperti ini gimana? Kita cari buy dulu. Kita cari buy di mana buy-nya? Ini ada resisten, teman-teman. Dan di sini juga ada area penting. Ini biasanya aku sebut energy zone. SL ku di sini, take profit ku di sini. Ini reaksi dari SNR. Semisal dari reaksi SNR sudah nyampe resisten, aku nggak entry buy lagi, berarti reaksi ini sudah di respect SNR. Nah, aku kan nunggu yang di sini, yang di energy zone ini. Semisal sudah nyentuh resisten, ini nanti aku nggak ngambil buy, berarti nunggu lagi pergerakan selanjutnya seperti apa. Tapi kalau belum nyentuh, semisal ini hanya reaksi dari resisten dan ini hanya koreksi, setelah itu lanjut turun, berarti aku cari buy di sini. Untuk expectku harga masih ke atas karena reaksi dari energy zone. Cari uang itu nggak perlu berjas, nggak perlu berdasi, kita nggak pakai baju seperti ini, dapat 600.000. Siapa yang di sini menyepelekan SNR dan SND? Tahu kan di sini reaksinya. Tak kasih praktek langsung. Ini seperti ini reaksi SNR dan SND. Kalian, teman-teman, bayar kelas juta-jutaan, sebenarnya di dalam materi itu ya pasti ada support, resistance, dan supply and demand. Karena dasar dari belajar trading, ilmu trading itu pasti untuk technical analisanya pasti support, resistance, dan supply and demand. Di situ hanya berbeda nama. Sebagai contoh, ini sebenarnya area demand, zona demand, tapi tak sebut dengan energy zone. Kenapa saya sebut dengan energy zone? Karena ketika harga berada di area demand pasti akan ada pemantulan. Maka dari itu di sini saya sebut dengan energy zone, yaitu zona yang penuh power karena bisa melemparkan harga ketika harga menyentuh zona tersebut. Atau ada yang menyebutnya lagi order block. Kalian hanya bingung pada istilah, sebenarnya yang kalian pelajari itu selama ini sama, hanya berbeda penyebutannya. Maka dari itu kalian itu entah di dua kemungkinan. Yang pertama, kalian itu bingung dalam sebenarnya yang benar mana, dan yang kedua yaitu kalian tetap belajar metode atau cari metode dan yang dipelajari sama, tapi kalian tetap mencari metode atau teknik yang 100% sakti, nggak ada di sini, atau cari yang holy grail, nggak ada. Biar masuk dulu tak entry buy. Tapi semisal ini nanti langsung naik gimana, Mas? Udah nyentuh dikit langsung naik. Ya udah, berarti ya wes cukup. Tadi 600 loh. Aku dulu ya, teman-teman. Jika kalian lihat Instagramku atau TikTokku
atau sosial media aku dulu. Aku kan pernah posting aku waktu SMK dulu itu. Buruh nyangkul di sawah itu sehari berapa? 75.000. Kita hanya nggak ada 1 jam atau mungkin cuma kita duduk di depan monitor mendapatkan 600.000, udah bersyukur banget. Aku masuk 0,01 dulu lah, kecil dulu lah di sini. Oke, saya SL plus dulu teman-teman. Biar apa tujuan SL plus? Ya biar aman, suatu saat harga ternyata berbalik kan, kita nggak kehilangan modal kita. Itu loh teman-teman. Jadi semua itu kembali ke skill terlebih dahulu, ilmu terlebih dahulu, mateng kan ilmu. Kalau udah ilmu kalian mateng, kalian mau scalping, intraday, swing, bebas, tergantung kalian mau intraday atau swing. Tapi saranku kalau untuk pemula hindari scalping terlebih dahulu. Dan ini disclaimer lagi, setiap aku membuat video pasti akan ada disclaimernya teman-teman. Saya tidak mengajak kalian untuk scalpingan, enggak. Aku hanya mendokumentasikan perjalananku scalping setiap harinya. Ya caranya seperti ini. Kuat enggak nih? Kuat naik enggak? Semisal enggak ya wes, kita WD 600.000 tadi. Tapi semisal masih naik ya bersyukurlah. Jadi awalnya itu jangan belajar FM dulu, tapi belajar trading yang benar-benar trading. Kalian pernah main PS teman-teman, PlayStation? Jika kalian itu main downhill wes, awal pasti kalian banyak terjatuhnya. Tapi ketika kalian sudah bisa, udah jam terbang kalian sudah tinggi dalam main game downhill, pasti kan akan banyak berhasilnya daripada kalian jatuh. Walaupun jatuh itu hanya 1 kali, 2 kali, atau mungkin 2 sampai 6 kali, tapi selanjutnya langsung nyampe finish. Seperti itu loh. Di trading pun seperti itu. Nggak hanya game downhill, di semua game sebenarnya seperti itu. Pasti ketika kita pertama nyoba atau pertama main, selalu ada gagalnya, banyak gagalnya. Itu loh teman-teman. Sama aja di trading. Kalau kalian sudah mahir di trading, seakan-akan kalian bisa mengendalikan market, padahal enggak. Seakan-akan kalian bisa mengendalikan candle, padahal bukan pengendali candle, tapi pengendali depo. Wes ya, saya SL plus teman-teman, saya SL plus. Ini adalah sebagai benteng saya untuk sekarang teman-teman. Ketika harga retrace berarti retrace-nya hanya sampai sini. Setelah itu lanjut ke take profit. Mas, profitnya kok 600.000 tapi nggak bajuan. Sorry ya, kita bukan kerja ikut orang yang harus pakai seragam. Enggak loh ya, jangan seperti itu loh ya. Kita kerja santai tapi hasil nyata bos. Itu loh ya, itu loh ya, itu loh ya. Apa mungkin cukup? Ya ditunggulah sampai profit, sampai take profit. Aku males kalau nggak bisa nahan floating profit ya. Biru sedikit di close, biru sedikit di close, ABC bos. Trading itu nggak seperti itu. Apa yang sudah kita siapkan dari awal atau tentukan dari awal, ya wes ditunggu gitu. Ini udah nggak valid berarti untuk SNR yang ini. Wes, semisal ini kita bisa zoom lagi teman-teman. Ini di sini pasti akan ada peninggalan area demand atau SND. Nah, ini kan sudah di M1, kita nggak bisa zoom lagi. Kita hanya bisa melihat menggunakan Fibonacci retracement. Biasanya Fibonacci retracement itu akan sejajar, bentar. Sejajar angka 0,618 itu lurus dengan demand. Kalau nggak gitu support resisten, dan 0,786 sama, pasti akan lurus pada area demand atau SND. Jadi gini gambarannya biar kalian paham teman-teman, tak kasih tahu. Harga membuat demand peninggalan, harga membuat SND lagi, harga lurus, dan biasanya di sini di sini itu area SNR. Nah, 0,618 itu lurus, 0,618 lurus dengan SNR dan SND-nya. Dan untuk 0,786 ini lurus dengan SND yang bawah sini. Jadi semisal seperti ini kita hanya bisa menggunakan Fibonacci retracement karena tugas kita di sini hanya meraba-raba. Kita itu tidak bisa memastikan yang benar-benar pasti di situ ada pembalikan, nggak bisa. Kita hanya bisa meraba-raba. Jadi contoh itu kita cari ikan di sungai, otomatis tangan kita di dalam air. Kita di situ hanya bisa melihat dengan perasaan mana ikan dan mana batu atau mana kayu. Dan hal itu pasti akan perlu latihan kan. Semisal ikan itu licin, semisal batu ini keras, semisal
ada kayu empuk-empuk keras kayak gitu loh. Sebagai contoh seperti itu. Di trading itu nggak ada ilmu pasti. Jadi kalau semisal kalian cari teknik yang 100% profit, cari di Dubai. SL Plus sepertinya teman-teman. Oke, WD 600.000 aja teman-teman. Untuk malam hari ini 600.000. 600.000. Berapa ya profitnya tadi ya teman-teman? Tak kita lihat dulu lah. Posisi tertutup untuk hari ini 617. Oke lah, kita bulatkan 600.000 aja. 600.000. WD 600.000. Konfirmasi. Kita konfirmasi dulu di HP. Konfirmasi. Oke. Sedang diproses. Konfirmasi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk malam hari ini. Jadi sebenarnya trading itu hanya tahu batasan aja, kapan kita itu masuk, kapan kita itu exit, dan kapan kita itu bisa merasa cukup. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time.